Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu. Perkenalkan, saya Bumi Fafian Aretusa, NIM 1252404 dari Teknik Metalurgi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek PRD kami. Hasil proyek PRD saya, yakni ball mill, solusi proses penghancuran kacang-kacangan pada skala kecil. Nah, jadi latar belakang dari ball mill sendiri adalah seiring dengan meningkatnya tuntutan akan efisiensi produktivitas dan kualitas dalam industri pengolahan pangan, penerapan teknologi mekanis modern menjadi aspek yang sangat penting dalam proses produksi. Salah satu tahapan yang sangat vital dalam rantai pengolahan bahan pangan adalah proses reduksi ukuran. Nah, tahapan ini merujuk pada proses memperkecil ukuran partikel bahan baku agar lebih sesuai dengan karakteristik yang diinginkan pada produk akhir. Salah satu alat yang semakin banyak digunakan dalam proses reduksi ukuran bahan pangan adalah ball mill, yaitu alat penghancur berbentuk silinder horizontal yang berputar dengan bola-bola logam atau keramik di dalamnya. Mekanisme penghancuran pada ball mill sendiri berlangsung melalui kombinasi gesekan, tumbukan, dan juga gaya geser antara bola penghancur dan juga bahan yang digiling. Ball mill sendiri awalnya digunakan dalam sektor industri berat seperti pertambangan, semen, dan juga keramik. Namun, pada saat ini ball mill juga dapat digunakan pada bidang pertanian karena kemampuan ball mill dalam menghasilkan partikel yang halus dan juga seragam. Nah, oleh karenanya, penggunaan ball mill dalam pengolahan biji-bijian ini perlu dilakukan dengan parameter operasional yang terkontrol seperti kecepatan rotasi, ukuran bola penghancur, lama waktu penggilingan, dan juga jumlah bahan yang dimasukkan. Penyesuaian parameter ini dapat mengoptimalkan efisiensi energi, hasil gilingan, dan juga mencegah overheat. Dan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari hasil ball mill, hasil produk pada ball mill itu sendiri. Nah, apa saja hal yang ingin kami ketahui dari ball mill yang dibuat kali ini? Yang pertama, bagaimana cara kerja ball mill dalam menghancurkan kacang secara sederhana dan juga efisien. Kedua, bagaimana hasil penghancuran kacang menggunakan ball mill ditinjau dari ukuran partikel dan juga tingkat kehalusan. Ketiga, bagaimana pengaruh durasi penggilingan terhadap hasil penghancuran kacang menggunakan ball mill. Dan yang terakhir, apa saja kendala teknis yang dapat muncul selama proses penghancuran kacang melalui ball mill dalam skala kecil. Nah, apa aja sih tujuan percobaan dari ball mill yang kami buat kali ini? Yang pertama, menganalisis cara kerja ball mill dalam menghancurkan kacang secara sederhana dan juga efisien. Yang kedua, mengevaluasi hasil penghancuran kacang menggunakan ball mill berdasarkan ukuran partikel dan juga tingkat kehalusan yang diperoleh. Yang ketiga, menentukan pengaruh durasi penggilingan terhadap kualitas hasil penghancuran kacang. Yang keempat, mengidentifikasi kendala teknis yang muncul selama proses penghancuran kacang menggunakan ball mill, serta mencari solusi yang tepat. Nah, apa itu ball mill? Ball mill seperti yang saya jelaskan tadi, jenis peralatan penggilingan halus yang memanfaatkan bola baja sebagai media penghancur. Nah, jadi bola baja yang ada di dalam ball mill itu akan bertumbukan dengan biji-bijian atau apapun yang ingin kita giling di dalam ball mill agar bahan yang kita masukkan ke dalam ball mill itu dapat hancur. Nah, bola baja dipilih sebagai media penggiling karena bola efektif dalam menghasilkan produk akhir yang halus. Nah, karakteristik ini yang membuat ball mill sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan ukuran partikel yang sangat kecil seperti biji-bijian logam dan juga kacang-kacangan. Nah, kita lanjut ke komponen dan desain alat. Desain alat dapat dilihat pada gambar berikut dan juga komponen yang kita butuhkan yakni pipa PVC berukuran 15 cm x 10 cm, dinamo motor DC 12 volt, adaptor 12 volt, speed controller, bola besi diameter 15 mm, bearing, dan juga balok kayu. Nah, bagaimana mekanisme dari ball mill yang kami buat? Pertama, bahan
bahan yang ingin kita giling bisa berupa biji-bijian atau juga kacang-kacangan dan juga bola baja dimasukkan ke dalam pipa PVC. Lalu, pasang tutup silinder dan rakit motor DC pada porosnya. Kemudian, hubungkan motor DC ke adaptor agar ball mill dapat mulai berputar. Yang keempat, atur kecepatan putaran menggunakan speed controller untuk memperoleh kecepatan yang kita inginkan untuk ball mill itu berputar. Kemudian biarkan ball mill itu berputar selama kurang lebih 30 menit. Dan yang terakhir, matikan motor dan juga buka tutup silinder dan keluarkan hasil gilingan. Nah, jika dirasa hasil akhir dari penggilingan tersebut kurang, maka hasil gilingan itu dapat dimasukkan lagi dan juga biarkan ball mill itu bekerja lagi selama beberapa saat hingga hasil yang diinginkan tercapai. Nah, berikut untuk estimasi biaya dari ball mill yang kami buat. Yang pertama yakni PVC. Ukuran 15 cm x 50 cm, harganya 83.000. Kemudian tutup PVC 15 cm dengan harga 50.000. Motor DC dengan harga 300.000. Bola baja 100 piece dengan harga kurang lebih 15.000. Lalu bearing dengan harga 30.000. Lem PVC 10.000. Balok-balok kayu dengan harga 50.000 dan yang terakhir speed controller 478.000. Yang terakhir speed controller dengan harga 40.000. Nah, total dari estimasi biaya ball mill ini kurang lebih sekitar 478.000 yang dapat bertambah atau berkurang tergantung dengan pengerjaan dan juga kondisi di lapangan. Nah, berikut adalah hasil percobaan pada ball mill. Jadi kami telah mengoperasikan ball mill tersebut dengan kacang hijau dan juga kacang tanah sebagai bahan yang digiling. Nah, bisa dilihat perbandingan antara penggilingan pada kacang hijau dan juga kacang tanah. Nah, dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan, yakni pertama, ball mill bekerja dengan cara memasukkan biji yang akan digiling bersama bola baja ke dalam pipa PVC, lalu memasang tutup PVC dan merakit motor, serta memasangkannya ke adaptor yang dilanjutkan dengan mengatur kecepatan ball mill menggunakan speed controller. Kemudian menunggu selama 30 menit dan terakhir membuka PVC dan mengeluarkan hasil gilingan dari pipa PVC. Yang kedua, pada penggilingan kacang hijau, ball mill berfungsi secara maksimal dan efektif yang ditunjukkan dengan kacang hijau yang tergiling sempurna. Hal ini terjadi karena karakteristik dari kacang hijau sendiri yang lunak dan juga mudah hancur. Sedangkan pada kacang tanah, ball mill tidak berfungsi secara maksimal dan efektif yang ditunjukkan dengan kacang tanah yang tidak tergiling sempurna dan hanya terbelah menjadi beberapa bagian saja. Hal ini terjadi karena kacang tanah sendiri memiliki struktur yang lebih keras dibanding dengan kacang hijau dan juga volume dari kacang tanah sendiri lebih besar dibanding kacang hijau. Sehingga apabila kacang tanah bertumbukan dengan bola baja, maka tidak akan terjadi tumbukan yang terlalu kuat. Lalu selanjutnya, semakin lama ball mill beroperasi, maka semakin baik pula dan juga maksimal hasil gilingan dari ball mill. Yang terakhir, kendala yang ditemui selama pengoperasian ball mill adalah menentukan kecepatan perputaran untuk memperoleh hasil terbaik dan maksimal, lalu mengontrol ukuran dari produk hasil penggilingan yang diinginkan, dan juga motor yang mengalami overheating. Nah, saran dari saya untuk adik-adik atau siapapun yang akan membuat ball mill pada proyek berikutnya, yakni pertama, melakukan instalasi pendingin eksternal pada ball mill, bisa berupa thermal paste atau kipas angin manual, atau dapat memberi interval istirahat selama ball mill bekerja agar motor tidak mengalami overheat. Karena selama pengoperasian ball mill tadi yang menggiling kacang hijau dan juga kacang tanah, kadang ball mill berhenti dikarenakan overheat. Kemudian mengalkulasikan parameter optimal, yakni variasi waktu penggilingan, kecepatan berputar ball mill, dan juga ukuran bola baja yang digunakan untuk
menggiling untuk memperoleh hasil gilingan yang maksimal. Yang ketiga, menggunakan motor yang lebih kuat untuk memberikan tenaga yang lebih besar pada ball mill dan mengurangi potensi terjadinya overheat pada ball mill. Karena pada saat pengoperasian ball mill, terutama pada penggilingan kacang tanah, saya rasa ball mill tidak dapat bekerja secara maksimal karena kecepatan maksimalnya hanya segitu saja dan itu cukup kurang untuk menggiling kacang tanah. Yang keempat, menggunakan media penghancur yang lebih ringan dari bola baja yang digunakan agar ball mill dapat berputar secara maksimal dan tidak terbebani oleh bola baja. Saran tersebut saya berikan karena pada saat pengoperasian ball mill sepertinya keberatan pada bagian bola baja karena bola baja tidak dapat sampai ke bagian atas dari ball mill sehingga tumbukan tidak terjadi dengan maksimal. Yang kelima dan yang terakhir, memodifikasi pipa PVC dengan plastik akrilik transparan agar hasil yang diinginkan dari proses penggilingan dapat kita ketahui dan juga kita kontrol. Sekian Ibu, terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan juga salah kata selama presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.